Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelas DF21 mempresentasikan tentang materi tugas algoritma, yaitu prosedur dan fungsi. Baik, perkenalkan, nama saya Taufik Priyansah. Nama saya Dian Nurlaila. Nama saya Irfan. Baiklah, langsung saja kita lanjut mengenai penjelasan materi dari prosedur dan fungsi. Prosedur dan fungsi. Pengertian prosedur, sebuah program yang besar dapat dipecah-pecah menjadi bagian-bagian program yang lebih kecil. Penggalan program ini disebut modul atau subprogram atau rutin atau prosedur dan atau fungsi. Subprogram kadangkala cukup independen dari program utama sehingga programnya dapat dirancang tanpa mempertimbangkan konteks tempat ia digunakan. Subprogram ini dapat dieksekusi berulang-ulang sesuai keperluan. Teknik pemrograman ini dinamakan teknik pemrograman modular atau teknik pemrograman prosedural. Baik, kemudian tujuan dari prosedur dan fungsi yaitu merupakan penerapan konsep modular, memecah program menjadi modul-modul atau subprogram-subprogram yang lebih sederhana. Untuk hal-hal yang sering dilakukan berulang-ulang, cukup dituliskan sekali saja dalam prosedur dan dapat dipanggil atau dipergunakan sewaktu-waktu bila diperlukan. Kemudian teknik pemrograman modular. Program dipecah menjadi beberapa subprogram yang lebih kecil. Subprogram kadang independen dari program utama sehingga dapat dirancang tanpa mempertimbangkan konteks tempat dia digunakan, bahkan dapat dirancang orang lain. Modularisasi memberikan dua keuntungan, yaitu untuk aktivitas yang harus dilakukan lebih dari satu kali. Modularisasi menghindari penulisan teks program yang sama secara berulang kali. Kemudian kemudahan dalam menulis dan menemukan kesalahan atau debug program. Prosedur. Pada dasarnya, bahasa C++ tidak mengenal istilah prosedur. C++ hanya mengenal fungsi. Prosedur dalam C++ dianggap sebagai fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Sehingga, dalam pendeklarasian prosedur cukup dituliskan dengan kata kunci void dan diikuti dengan nama prosedur. Penulisan prosedur. Penggunaan prosedur selalu diawali dengan kata prosedur. Di bawah ini ada struktur umum prosedur yang sebagai berikut adalah prosedur nama, prosedur, param formal 1, tipe param 1, param formal 2, tipe param 2. Jika prosedur tidak memiliki parameter, tanda kurung tidak disertakan. Untuk variabelnya dapat dijabarkan bagian deklarasi prosedur dan sifat lokalnya. Begin statement 1 dan statement 2. Lalu end. Di sini ada sedikit contoh tentang program prosedur. Kita dapat membuat prosedur dalam bahasa pemrograman C++. Include ice cream, using namespace. Prosedur tidak memiliki nilai kembalian. Contohnya void siswa, tanda kurung, lalu buka kurung Kurawa, di dalamnya ada string nama sama dengan Alex. Code dapat menampilkan nama Ena. Di sini ada contoh flowchartnya. Dalam gambar tersebut menunjukkan ada proses utama yang terjadi dan ada prosedur yang sebenarnya merupakan bagian dari proses utama ini. Ketika proses utama membutuhkan suatu tugas tertentu, maka proses utama akan memanggil prosedur tertentu menyelesaikan tugas tersebut. Deklarasi prosedur mendefinisikan prosedur. Pada dasarnya, struktur prosedur sama dengan struktur algoritma yang sudah kita kenal, yaitu ada judul, header, deklarasi, keterangan, dan deskripsi uraian. Hanya saja, judul, header, dituliskan prosedur, bukan lagi program.
Prosedur dalam algoritma ada deklarasi prosedur dengan prosedur name, prosedur, parameter, masukan, dan parameter hasil. Pemanggilan prosedur, contoh, nama, underscore prosedur, parameter masukan, dan parameter hasil. Output, parameter hasil. Parameter masukan berupa parameter formal yang boleh kosong apabila tidak ada data yang diterima oleh fungsi atau prosedur. Untuk selanjutnya, di sini ada function atau fungsi. Fungsi atau function adalah suatu kumpulan instruksi atau perintah atau program yang dikelompokkan menjadi satu. Letaknya terpisah dari program yang menggunakan fungsi tersebut, memiliki nama tertentu yang unik, dan digunakan untuk mengerjakan suatu tujuan tertentu. Dalam bahasa pemrograman lain, fungsi dapat disebut sebagai subrutin atau basic VB atau prosedur atau Pascal Delphi. Modul pada bahasa C++ dikenal dengan nama fungsi atau function. Bahasa C terdiri dari fungsi-fungsi, baik yang langsung dideklarasikan dalam program ataupun dipisah di dalam header file. Fungsi yang selalu ada pada program C++ adalah fungsi main. Selanjutnya pada struktur fungsi. Function nama fungsi, daftar parameter formal ke tipe hasil. Spesifikasi fungsi berisi penjelasan tentang apa yang dilakukan dan yang dikembalikan oleh fungsi ini. Selanjutnya deklarasi. Semua nama yang digunakan dalam fungsi dan hanya berlaku lokal di dalam fungsi didefinisikan di sini. Untuk deskripsi, terdapat badan fungsi berisi kumpulan instruksi. Yang terakhir return atau hasil, pengembalian nilai yang dihasilkan fungsi. Nah, kemudian jenis fungsi itu terdapat dua. Pertama itu standar library function, yaitu fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh C dalam file-file header atau library-nya. Untuk function ini kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu library yang akan digunakan, yaitu dengan menggunakan preprocessor directive, misalnya include conio. Kemudian yang kedua adalah programmer defined function, adalah function yang dibuat oleh programmer sendiri. Function ini memiliki nama tertentu yang unik dalam program, letaknya terpisah dari program utama, dan bisa dijadikan satu ke dalam suatu library buatan programmer itu sendiri, yang kemudian juga diinputkan jika ingin menggunakannya. Kemudian contoh deklarasi dan definisi fungsi. Pertama, input include di IOStream, kemudian void cetak, void main. Nah, fungsi dicetak atau dideklarasikan lebih dahulu sebelum fungsi main. Perhatikan pakai tanda titik koma. Kalau tidak pakai titik koma, dianggap mendefinisikan fungsi. Kemudian void cetak, instruksi memanggil fungsi cetak. Kemudian cout, ya, masukkan belajar C++. Tuliskan ini disebut mendefinisikan fungsi. Jenis-jenis fungsi di C++. Fungsi yang tidak mengembalikan nilai void dan ada fungsi yang mengembalikan nilai non-void. Contohnya, di sini ada dua contoh, ada void dan non-void. Void. Dalam void kita bisa tampilkan jumlah integer A, integer B, buka kurung kurawa, integer jumlah, titik koma, jumlah sama dengan A ditambah B, titik koma, quote, menampilkan jumlah. Untuk yang non-void, integer jumlah dalam kurung, integer A, integer B, buka kurung kurawa, integer jumlah, titik koma, jumlah sama dengan A ditambah B, titik koma, return, menampilkan jumlah. Oke, untuk pembahasan yang terakhir mungkin di sini ada perbedaan prosedur dan fungsi.
Pada fungsi, nilai yang dikirimkan balik terdapat pada nama fungsinya, atau kalau pada prosedur, pada parameter yang dikirimkan secara acuan. Karena nilai balik berada di nama fungsi tersebut, maka fungsi tersebut dapat langsung digunakan untuk dicetak hasilnya. Atau nilai fungsi tersebut dapat juga langsung dipindahkan ke pengenal variabel yang lainnya. Pada prosedur, nama prosedur tidak dapat digunakan langsung. Yang dapat langsung digunakan adalah parameternya yang mengandung nilai balik. Sekian penyampaian dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.